Benarkah makanan yang kita konsumsi akan berdampak pada kelakuan kita? Apa hubungannya ya? Mari kita dengarkan solusi dan ceramah kebenaran berikut ini. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia teman-teman sekalian itu bisa mentransfer sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Maksudnya kalau misalkan saya makan ayam, apakah sifat dan kelakuan saya dan karakter saya akan menjadi mirip ayam begitu ya Pak Ustadz? Dan ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan hewan buas. Karena bisa mentransfer sifat buas itu. Itu penelitian ilmiah tuh. Kata syekhnya, panitia tolong datangkan babi 3 ekor, ayam 3 ekor. 2 jantan, 1 betina, 2 jantan, 1 betina. Naikkan babi dulu. Ternyata babi teman-teman sekalian punya satu sifat buruk. Jadi kalau jantan sama jantan ingin menggauli betina, babi jantan sama jantan saling merangsang dulu. Yang terangsang lebih dulu, itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa girah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Pak Ustadz mau bilang, kalau kami orang Kristen itu karena memang suka makan daging babi, apakah dianggap bahwa kami kelakuannya seperti babi begitu? Kemudian kami adalah orang yang tidak punya rasa cemburu ketika suami kita sedang ingin menikah lagi begitu. Bisa aja ya ceramahnya Pak Ustadz ini ya, udah tahu kalau non muslim itu pasti makannya tuh daging babi ya, tapi ceramahnya model begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang yang suka makan daging ayam. Apakah dia juga berkelakuan seperti halnya ayam? Lihat ayam ini, jantannya cuma 1, betinanya banyak. Nah, kalau seandainya makanan yang kita konsumsi itu ada kaitannya dengan karakter kita, apa yang terjadi dengan kelakuan Anda sekarang ini yang hobinya makan daging ayam? Panitia tolong datangkan babi 3 ekor, ayam 3 ekor. 2 jantan, 1 betina, 2 jantan, 1 betina. Yang terangsang lebih dulu, itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Ya, namanya juga hewan, Pak. Mereka memiliki hukum kehewanan dan bukan hukum kemanusiaan seperti kita. Itu sebabnya mereka itu jadi makanan kita. Ada-ada saja sih Pak Ustadz ceramahnya. Masa makanan yang kita konsumsi itu mempengaruhi dengan karakter kita. Aduh, capek deh. Maaf ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sekolah di mana sih kalau misalkan makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi atau mengubah karakter kita? Kalau makanan akan mempengaruhi kesehatan kita, ya itu masuk akal ya. Setahu saya kalau misalkan tidak higienis misalkan, nah tangan kita kalau makan tuh cuci tangan dulu. Kalau enggak ya pasti akan berefek buruk terhadap kesehatan kita. Dan menurut studi ya teman-teman ya, bahwa makanan, daging dan lain sebagainya kalau berlebihan atau dikonsumsi secara berkelebihan itu akan berakibat buruk terhadap kesehatan kita. Dan gak ada kaitannya sama sekali mengenai tentang perubahan karakter kita. Nah, studi ini memberikan bukti yang jelas bahwa konsumsi rutin daging merah, terutama daging olahan, berkontribusi besar terhadap kematian dini. Menurut Dr. Frank Hu, salah satu ilmuwan senior yang terlibat dalam penelitian dan profesor nutrisi dari Harvard School of Kesehatan Masyarakat, memberikan keterangan demikian. Jadi tidak ada hubungannya dengan karakter kita begitu. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa girah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Baiklah, jika demikian mari kita lihat fakta dan kenyataannya ya. Sebenarnya umat mana yang mungkin tingkat kecemburuannya sudah hilang? Ya. Poligami tadi 1/8 ya. 1/8. Ini dibagi istrinya 4. Poligami. Nah tadi 1/4 hanya milik menjadi seorang karena istrinya tidak 1. Jadi 4 berarti dibagi ini 2 dibagi 2. Nah, logikanya
Kalau benar bahwa makanan atau daging yang kita konsumsi ini berpengaruh pada karakter kita, dan tadi Anda menyebutkan ketika orang yang sudah atau suka makan daging babi, maka kecemburuannya itu akan hilang. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa di dalam Islam harus ada poligami sebagai program solusi? Atau mungkin di dalam Islam para wanita-wanita itu sudah tidak bisa cemburu karena cintanya harus terbagi-bagi. Tapi kan makanan orang muslim kan daging ayam, otomatis istri-istrinya kan makan daging ayam. Ya jelas bisa cemburu dong. Sudah tahu cemburu, kok mau dipoligami? Nah, jadi ngeblunder sendiri kan? Mending makan daging babi deh. Tuh lihat nih babi nih ya, walaupun jantannya satu, betinanya ada 2 apa 3, ya sudah nggak cemburu karena memang itu sudah dianggap sah buat hukum perbabian gitu. Hei Fatimah, poligami itu mulia daripada agamamu mengajarkan bebas berzina. Aduh, fitnah melulu kegemarannya. Bicara kenyataan kek ya, sekali-kali jangan fitnah dul. Makanya kenapa Yesus mengatakan, yang membuat kamu menjadi najis itu apa yang keluar dari perkataanmu, dari mulutmu, itu yang menajiskan orang. Tetapi kalau bicara mengenai tentang masalah makanan, ya itu tidak ada kaitannya dengan masalah dosa atau dimasukkan ke dalam neraka atau surga, gak ada kaitannya. Matius 15 ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ini perkataan Yesus ya. Dalam ayat 18-nya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi mulutmu itu najis itu dul. Ayat 19-nya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi dalam kekristenan, mau kamu makan daging keledai pun tidak berpengaruh pada karakter kita untuk jadi mirip keledai. Tetapi yang betul akan berpengaruh pada kesehatan kita. Nah itu saya setuju dul. Jadi maksud ajaran Yesus jangan sampai babi kau haramkan, tapi babu dihalalkan. Nah itu artinya bicara tentang kemunafikan. Munafik itu nggak boleh ya. Tapi jujur sih ya, saya juga merasa najis sih kalau makan babinya. Tapi kalau sudah jadi daging dan dimasak rica-rica, so pasti halal lah menurut saya. Lagian mana ada cerita ketika kita sudah di hadapannya akan dimasukkan ke neraka hanya gara-gara makan daging babi. Gak ada ceritanya itu. Makanya jangan terlalu berlebihan deh. Tapi yang betul, lakukan bagian perintah dan hukum Tuhan dengan mengasihi satu-satunya Tuhan, yang tidak boleh ada Tuhan lain yang maha cemburu ini untuk merealisasikan pada sesama kita manusia. Jadi kalau si laki-laki gak mau didua, ya jangan duakan hati wanita dong. Masa wanita dituntut setia, tapi kamu tidak? Nah, sekarang bagaimana dengan ajaran Pak Ustadz? Dan bagaimana cara Tuhan Anda memperlakukan wanita? Apakah syarat poligami tidak boleh cemburu? Hei Fatimah, gimana kalau suamimu gak puas dengan satu istri? Apa solusinya dalam agamamu? Baik, apa solusi di agama Kristen ketika si suami tidak puas dengan satu istri, apalagi punya uang, punya harta yang banyak? Pertama-tama ingat, manusia itu dicipta serupa dan segambar dengan penciptanya ya, dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka itu natur manusia sudah pasti penyemburu, alias tidak mau didua, apalagi di 4 sampai di 100 kan. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu.
Pertanyaannya, emang Allahnya orang Islam gak cemburu kalau ada manusia justru menyembah ilah atau sesembahan lain? Kalau diri Allah Anda juga gak mau diduakan, kenapa memerintahkan poligami sebagai solusi? Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nah, silahkan dibaca ulang di rumah ya, dan resapi. Dan jangan pernah mengurangi atau melebihkan kalimatnya, supaya kita benar-benar jujur untuk memahaminya. Itu sudah cukup mantap. Tapi maaf ya, dalam kekristenan, berpoligami dan menggauli budak ya itu tidak boleh, apalagi mau kawin lagi sampai diberkati pendeta. Itu sudah sama halnya mendatangkan kutuk dan masalah besar. Makanya kekristenan masih memegang hukum kasih yang tidak pernah ditiadakan dari zamannya Musa sampai sekarang. Jadi kalau Abdul merasa bahwa istri kamu adalah manusia, maka perlakukanlah istrimu seperti halnya manusia yang juga punya perasaan. Ada perasaan cemburu dan sakit hati apabila cintanya dibagi-bagi. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu baru ajaran kasih dan gak ada hubungannya dengan masalah konsumsi daging babi. Tapi jika ajarannya suami boleh menikah lebih satu wanita karena menghindari dosa, maka beritahu para suami kalau melampiaskan nafsu dengan cara apapun itu sudah tidak melakukan ajaran kasih. Makanya Ustadz Basalamah bilang babi itu tidak punya rasa cemburu, makanya mau betinanya banyak pun ya santuy aja, yang penting betinanya senang dan makan kenyang. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa girah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Nah loh, iya kan? Kira-kira ajaran siapa yang suka gonta-ganti istri? Dan ajaran siapa yang menganjurkan boleh lebih dari satu istri? Hanya ingin disebut halal di depan manusia, makanya yang penting menikah kan? Nah, solusi berikutnya ajaran Yesus adalah Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang disebut kecemaran adalah sifat liar yang cenderung bebas melampiaskan hawa nafsunya dengan cara dihalalkan. Sedangkan hawa nafsu adalah keinginan-keinginan daging yang selalu ingin disalurkan. Maka sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk belajar pengendalian diri. Jadi bukan alasan menghindari dosa zina kemudian mencari cara untuk dibuat seolah-olah tidak berzina. Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sudah sama menjadi pengumbar nafsu. Karena dengan selalu mengikuti nafsumu, kamu akan semakin nyata jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan jijik dengan ketidaksetiaan. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, kalau ajaran seperti ini diterapkan, maka laki-laki dan perempuan tetap mendapat hak yang sama. Jadi mikir dulu sebelum bertindak, dan jangan bertindak dulu baru mikir, jadi telat. 2 Timotius 2 ayat 23-nya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Orang yang beragama harus menunjukkan diri sebagai orang yang bertuhan. Jadi kalau satu istri saja sudah pasti bermasalah, jangan lagi menambah masalah. Tunjukkan kesetiaanmu pada pasanganmu. Mari kita belajar dari hikmat Salomo.
Dalam Amsal 14 ayat 16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, demikian video kali ini. Jadilah suratan Kristus yang terbaca tiap hari untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.